Nah, hari ini kita akan lanjut dengan teorinya dulu. Setelah itu nanti sisa waktunya dengan tutorial yang kedua, lanjutan. Nah, teorinya metode Euler. Metode Euler minggu lalu saya agak belepotan, belum disiapkan. Dan yang di slide-nya, sini ya, di slide-nya ini agak nggak enak gitu. Jadi saya nggak pakai dari sini. Saya menulis ulang semalam. Coba saya jelaskan dari tulisan ini. Oke, jadi masalahnya begini. Diberikan masalah nilai awal. Masalah nilai awal itu sebuah persamaan diferensial dilengkapi dengan syarat awal. Syarat awal tuh nggak harus T0-nya di 0 ya. Bisa berapa aja. Nah, contohnya seperti ini. Y aksen ini. Ruas kanannya tuh adalah turunannya memuat T dan Y. Boleh juga hanya memuat Y kanannya. Boleh juga hanya memuat T. Boleh juga konstanta ya. Cuma kalau Y aksen konstanta ya dicari aja solusinya dengan mudah. Nah, syaratnya diberikan ini. Waktu T-nya 1, nilai Y-nya 3. Nah, ini yang kita ketahui ini yang ini. Wah, kalau ini sumbu T, ini belum dikasih nama, sebentar. Ini sumbu T, ini sumbu Y. Nah, waktu T-nya 1 atau secara umum aja ya, waktu T-nya sama dengan T0, ya kalau di contoh ini T0-nya 1, nilai Y-nya adalah Y0, itu diketahui gitu ya. Jadi T0, Y0 diketahui. Fungsi turunannya diketahui. Nah, sekarang kita ingin menghitung di titik B, berapa ini solusinya. Masalahnya, kurva solusinya ini tidak diketahui. Gitu ya. Ini kurva ini nggak diketahui, hanya diketahui ini. Di T0, nilainya Y0, 1 titik aja. Di titik T sama dengan B, berapa nilai Y-nya? B-nya bisa yang mana aja gitu ya, sepanjang sumbu T. Nah, biasanya karena fungsi YT-nya ini susah diperoleh, contoh aja ini yang ini. Gimana mendapatkan fungsi Y-nya? Dengan pengetahuan yang kita pelajari sampai hari ini belum bisa mendapatkan Y-nya ya. Oke, jadi yang akan kita lakukan adalah nilai Y di titik B itu akan kita aproksimasi karena nilai eksaknya, nilai aslinya nggak diketahui. Fungsi ininya nggak diketahui. Jadi kalau di sini ya memang saya gambar pura-pura fungsi Y-nya tahu, padahal nanti kenyataannya nggak tahu gitu ya. Nah, prinsipnya sebagai berikut aproksimasinya. Yang namanya aproksimasi itu pendekatan tentu aja. Nanti nilai Y di titik B ini nggak akan setinggi ini. Ya, YB-nya. Mungkin lebih, mungkin kurang gitu ya. Kalau dapat pas ya syukur gitu ya, beruntung kita. Tapi prinsipnya begini. Tadi di T0 nilai Y-nya Y0. Kemudian di titik T0 Y0 ini saya bikin garis singgungnya. Nah, garis singgungnya ini saya namakan fungsi G. Kenapa bisa? Karena di titik T0 Y0 saya tahu turunannya. Ini saya tambah di sini ya. Di titik yang diketahui ini T0 nilai Y-nya Y0 itu Y aksen bisa dihitung. Kenapa bisa dihitung? Karena kan fungsi turunannya ini diberikan persamaan diferensialnya. Jadi di titik T0 pasangannya tuh Y0, ya masukkan aja ke sini. Dapat Y aksennya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau saya tahu kemiringan garis singgung di sini, yaitu Y aksen di titik T0, maka persamaan garisnya adalah pakai rumus
kalau G-nya diganti Y min Y0 sama dengan M T min T0 gitu ya. Atau saya Y0-nya ke belakangan. Saya namakan G, nggak pakai Y lagi. Supaya nggak rancu dengan Y itu fungsi yang eksaknya, yang hitam. Yang G ini hampirannya. Persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya adalah Y0 ditambah M ini gradiennya, turunannya di titik T0 kali T min T0. Kalau nggak paham tanya ya. Ini bisa saya rinci lagi kalau nggak paham. Kemudian Y aksen, kan tadi diketahui persamaan diferensialnya ini. Jadi saya masukkan ke fungsi ini yang diberikan di persamaan diferensialnya. Ini nilai F di T0, Y0. Nah, kita lihat. Ini dapat dihitung, Y0 diketahui. Ini turunannya masuk ke fungsi turunannya, bisa dihitung. Kali T min T0. T-nya berapa aja? Nah, ini adalah persamaan garis singgung. Kemudian, nilai Y di titik B yang mau kita hitung dari awal, itu dihampiri dengan nilai Y di di garis singgung. Ya. Jadi, nilai Y-nya diaproksimasi oleh setinggi ini saja. Yaitu nilai di garis singgung. Jadi tinggal saya masukkan aja nilai sebenarnya. Ini yang nggak diketahui karena kurva ini nggak diketahui. Dihampiri oleh nilai fungsi G. G itu garis singgungnya. Ya tentunya di titik B juga ya. Nah masukkan ke sini. Berarti T-nya sama dengan B. Yang masukkan ke sini. Semua bisa dihitung. Y0 tahu. Ini tahu bisa dihitung dari fungsi turunannya. B-nya tahu, T0-nya tahu, ini semua bisa dihitung. Nah, ini adalah hampirannya gitu ya. Setinggi ini. Tentu saja terjadi galat sebesar ini, jarak ini. Penyimpangan. Yang asli di sini, hampirannya di sini gitu ya. Nah, bayangkan. Aduh, saya gambar di bawah ya. Oh enggak. Bayangkan, kalau titik B ini dengan T0 cukup dekat. Misalkan kalau saya gambar B yang lain. Ini. B aksen gitu ya. Jangan aksen turunan. Titik C. Tuh. Kalau saya hampiri, kalau nilai fungsi sebenarnya di titik C itu di grafik yang hitam yang nggak diketahui. Tapi dihampiri oleh nilai di garis singgungnya di sini. Nah, perbedaannya kan kecil tuh. Kalau di titik B, perbedaannya besar. Jadi, kalau titik yang mau dihampiri ini dekat dengan T0, dengan titik singgungnya, hampirannya bagus. Kalau jauh, ya jelek gitu ya. Oke. Sampai situ dulu. Tolong kalau kecepatan ngajarnya bilang. Azalia, paham tidak? Semua persamaan ini? Paham, Pak. Paham. Amira, paham tidak? Amira, mana Amira? Ngilang si Amira tidur ya? Pak mau nanya boleh? Ya, boleh. Itu persamaan garis singgungnya itu pasti di bawah kurvanya Enggak, atau enggak, ada enggak. Bisa bakal terjadi lihat. seperti ini nih ya, saya gambar di bawah. Kalau fungsinya seperti ini. Ini titik T0, tadi ini Y0. Ini garis singgungnya di sini. Kalau ini titik B, jadi yang nilai aslinya di sini dihampiri oleh nilai di sini, di garis singgung. Kelebihan dia jadi sekarang. Gitu ya. Jadi nggak selalu hampirannya lebih kecil dari nilai aslinya, bisa lebih besar. Oke, begitu. Terima kasih, Pak. Nah, ada lagi?
Nah, kalau nggak ada, sekarang kita lihat tadi kalau titik B-nya dekat dengan T0, hampirannya bagus. Kalau jauh, ya hampirannya jelek. Jelek itu artinya antara yang eksaknya dengan yang hampiran selisihnya besar gitu ya. Oke, ini sebentar. Saya hapus lagi karena nanti banyak coretan. Nah, bagaimana untuk memperkecil galatnya penyimpangannya ini? Nah, maka untuk memperkecil galat itu kita bagi-bagi interval T0 sampai B atas N bagian. Ya. Ini dibagi N bagian. Di sini sih hanya dibagi 3 ya, 3 subinterval. Tapi nanti di metode yang umum rumusnya dibagi N bagian. Nah, kemudian kita hitung ini. Kita namakan titiknya T0, T1, T2, T3. Jadi, dan jaraknya belum dipakai, biarin aja jaraknya pokoknya gitu ya. Dan prinsipnya gini, sekarang dari T0 yang udah diketahui dari soal, T0, Y0 diketahui, dibikin garis singgung kayak tadi. Nah, dihampiri dulu nilai di T1. Jadi nggak langsung garis singgung dari set gitu. Oh, nilai di B sekian. Nggak, ngitung dulu nilai hampiran di T1. Kemudian setelah didapat, ya, dulu saya ikuti ini. Kita hitung hampiran di T1. Bisa ya, pakai rumus kayak yang di atas tadi. Cuma sekarang titik B-nya jadi titik T1. Nah, ini udah didapat hampirannya. Jadi saya sekarang punya persamaan diferensial. Ini. Saya pakai sekarang syarat awalnya yang ini, di T1. Di T1, nilai Y-nya Y1. Ini bukan 0, ini Y1. Nah, dari sini saya pakai untuk menghampiri di T2 dengan cara membuat garis singgung di sini. Ini di titik T1. Gimana bikin persamaan garis singgungnya? Kan ini turunannya tahu. Ini kan kemiringan garis singgung. Dibuat di T1. Jadi di sini kemiringannya di titik T1, Y1 gitu ya, yang hampiran. T1, Y1 udah dapat. Bisa dihitung turunannya di sini. Tentunya dengan yang di sini tadi beda ya turunan nilainya. Bikin lagi garis singgung di sini. Sampai T2 saja. Nah, di sini dapatlah nilai hampiran di T2. Setelah dapat di T2, kan berarti kita punya persamaan diferensial. Ini sih sama turunannya. Tapi nilai di T2 udah dapat Y2. Nilai hampirannya. Y2-nya juga hampiran. Karena hanya setinggi di garis singgung. Nah, dari sini kita bikin lagi garis singgung di T2. Kenapa bisa? Kan udah tahu T2 dan Y2-nya. Ini. Meskipun Y2-nya berupa hampiran ya, bukan yang asli di kurva. Dari nilai hampiran Y2 ini, masukkan lagi ke sini. Dapat kemiringannya. Bikin lagi garis singgungnya. Nah, dengan cara ini, jadi ngitungnya ya banyak jadinya ya. Ngitung solusi dulu di T1, T2, baru sampai T3. Dengan cara ini, kalau kita bandingkan, nih saya hitung ya kemiringannya. Dibandingkan dengan cara yang ini, kita lihat di titik B, yang asli dengan yang hampiran sekarang, yang ini galatnya lebih kecil. Gitu ya. Tapi kita ngitungnya lebih banyak. Harus ngitung di T1, T2, dan seterusnya. Oke. Makin banyak membuat partisinya ini, akan makin bagus hasil di B. Hampirannya ya. Ngitungnya makin banyak. Oke, sekarang kita akan merumuskan bagaimana menghitung secara umum. Gitu ya. Oke. Ini udah sampai di T3 ya. Nah, secara umum untuk mendapatkan rumusnya, kita lihat gini. Ini T yang ke N
katakan sudah dihitung hampirannya. Nilainya YN tapi di garis singgung ini ya. Oke. Jadi kita udah melakukan proses seperti ini sampai T yang ke N. Bagaimana menghitung solusi di Tn plus 1? Nah, kalau hampiran di Tn udah dihitung, artinya, ini persamaan diferensialnya sama, artinya nilai Y di titik Tn sudah dapat ini. Memang hampiran ya, ini hampiran ya. Bukan yang di kurva hitam ini, bukan. Nah, tapi ini hampiran yang dianggap nilai Y-nya. Dari sini saya bisa bikin persamaan garis singgungnya karena kemiringannya tinggal masukkan ini. T-nya Tn, Y-nya Yn. Dapatlah kemiringan di titik ini. Ya. Nah, maka formulasinya seperti di atas, maka Yn plus 1, ini hampiran di titik Tn plus 1, sama dengan Yn di sini, tambah turunannya kali ini. Ini dari mana? Ini dari mirip yang pertama ini. Ya, ininya diganti. Ya, T-nya ini Tn, Yn, yang ini Yn plus 1 gitu ya. Tn ini Tn plus 1, masukkan ke persamaan kayak gini, dapatlah hampirannya. Berbentuk seperti ini. Ya. Atau kalian bikin persamaan garis singgungnya dulu, masukkan di titik Tn plus 1, nanti ketemunya ini nih, yang ruas kanan. Oke, tadi ini saya ganti dengan ini. Kenapa diganti ini? Karena fungsi F-nya ini diketahui di soal aturan fungsinya. Masukkan di titik Tn, Yn yang udah didapat juga sebelumnya ini. Ini jarak antara Tn plus 1 min Tn saya namakan H. Jaraknya ini H. Jadi ini diganti H. Dengan demikian, kalau di titik Tn nilai Yn-nya udah diketahui, saya bisa menghitung hampiran di titik Tn plus 1, yaitu sebesar ini. Namakan Yn plus 1. Yn plus 1 itu artinya Y di titik Tn plus 1. Ya. Ini artinya Y di titik Tn plus 1. Menyingkat aja. Nah, begitu. Oke, jadi sekarang kita sampai pada rumus umum ya. Rumus umum gini. Diberikan masalah nilai awal Y ini dengan YT0 sama dengan Y0. Ini T0, Y0. Yang merah nggak diketahui. Solusi aslinya nggak diketahui. Dengan ukuran langkah artinya ini melompatnya dari T0 ke T1 tuh lebarnya H. Hampiran metode Euler untuk menghitung solusi di titik ini harusnya, bentar ya. Oh, enggak apa-apa. Ini T0, ini T1. Maka untuk menghampiri nilai di T1, ke rumus kayak gini, yaitu, oh ini salah dong ini. Bentar. Ini Y, ups, betul. Jadi di sini harusnya ini salah. Ini Tn plus 1, ini harusnya T1, T2 gitu ya, sampai Tn plus 1. Nah, untuk menghampiri nilai di Tn plus 1, kita lakukan secara beruntun rumus ini. Jadi hampiri dulu di titik dari T0, ngitung di T1. T1 ngitung di T2. T2 ngitung di T3. Makanya ini gambar itu rada salah nih. Harusnya hampirannya beruntun kayak yang ini. Dari T0 hampir di T1. T1 di T2. T2 di T3. Dengan rumus umum ini. Yang ini nggak enak lah. Yang ini nggak enak nih. Nanti saya perbaiki lah. Nanti di posting lagi yang ini. Ya. Tapi
Yang kalian nggak boleh lupa ini rumus ini. Ini rumus hampiran metode Euler. Untuk persisnya kita lihat contoh di bawah. Gini. Ya. Ini harus ingat ya. YN plus 1 sama YN tambah H FTN YN. Ini adalah rumus hampiran metode Euler untuk menghitung solusi di titik TN plus 1. Bila di titik TN sudah dihitung. Kalau belum ya harus mundur, ngitung dulu yang di TN. Gitu ya. Jadi ngitungnya nanti di T0 ngitung di T1 solusinya. Ngitung di T2, di T3. Semua pakai rumus ini. Kita lihat ini. Gunakan metode Euler untuk mengaproksimasi solusi masalah nilai awal ini dengan syarat awalnya ini. Jadi waktu T-nya 0, nilai Y-nya 1. Sepanjang interval 0,2. Memakai ukuran langka 0,1. Maksudnya apa? Coba kita lihat. Gini. Ini ada interval 0 sampai 2. Nah, menggunakan ukuran langka tuh H-nya ya. Ini X0, ini X1, ini H-nya tuh 0,1. Ini X2, ini X2, ininya 0,1 gitu tiap kali. Jadi kita harus ngitung nilai X sih, sorry. Salah aja. T kan ya. Ini 0 sebagai T0, T1, T2, bukan X tapi T. Oke. Nah, saya ngitung dulu di T1. Di T1. Saya mau menghampiri dulu Y di titik T1 atau saya namakan Y1. Y1, masuklah ke rumus yang ini. Y0 tambah H FT0 Y0. Rumusnya Y. Y1 sama Y0 tambah H FT0 Y0. Gitu? Ini Y1 nih. Tuh. Tinggal masukkan aja Y0-nya mana? Ini. Dari soalnya. Y0-nya ini. T0-nya ini. Masukkan aja ke rumus T0 tambah Y0 gitu ya. Jadi ini H kali T0 tambah Y0. Hitung dapat segini. Nah, udah dapat di Y1 ini udah dapat nih. Nilainya 1,1 tingginya. Hitunglah di T2. Di T2 jadi kita mau ngitung Y T2 sama dengan diringkas nulisnya jadi Y2 itu ya. Sama dengan Y1 tambah H F T1 Y1 itu ya. Ini 0. Nah, ini semua bisa dihitung. Kenapa? Karena Y1 udah dapat. Ini Y1 tambah H ini. Tadi Y1-nya ini 1,1 tambah H-nya tetap 0,1. Ini fungsinya ini tadi T1 tambah Y1. T1 tambah Y1. T1 ini 0, tadi ini beda H-nya 0,1, jadi ini 0,1 T1-nya. Oke, didapat segini kalau dihitung. Udah dapat solusi di sini, 1,22. Saya mau ngitung di T3. Ya, YT3 dengan pola sama, YT3 atau Y3 ya, ini maksudnya Y di titik T3. Tulis saja Y3. Ya, Y2 tambah ini rumusnya kayak yang di atas, cuma indeksnya naik. Masukkan lagi, Y2 udah dapat ini. H tetap. Y2, H. Ini F-nya T2 tambah Y2 dari rumus ini. T tambah Y. Jadi T2 tambah Y2. T2-nya di sini tadi ini 0,1, 0,1. Jadi ini 0,2. Ini. T2 tambah Y2 ini.
Dan seterusnya sampai titik ini. Titik ini kalau 0,1, 0,1 berarti ini ada sebanyak 20 ya. Ini T20. Nah, jadi kita ngitung terus sampai Y20 itu adalah hampiran di titik T sama dengan 2. Jadi Y di titik T20 sama dengan Y20 itu adalah hampiran Y di titik 2. Hampiran tapi ya, pakai cacing. Oke, begitu. Siapa yang belum paham? Sok diamati dulu ya sebentar sambil ininya. Oke, ini adalah metode Euler. Selalu gitu, ngitungnya cuma diganti-ganti ininya aja. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pasal yang lain. Yaitu mengenai menyelesaikan persamaan diferensial, tapi bukan aproksimasi. Betul-betul Y-nya mau dihitung. Ya. Dan kita hanya akan mempelajari yang sangat sederhana yang bisa dilakukan dengan ini. Apa? Nah, yang bentuknya persamaan diferensial terpisah. Gitu ya. Nah, bentuk umum persamaan diferensial separabel atau terpisah itu bentuknya gini. Turunan ruas kanannya hanya perkalian fungsi T dengan fungsi Y. Ya. Oke. Jadi nggak boleh gini. dy dt sama dengan sin TY. Nah, ini nggak bisa saya tulis sebagai fungsi T kali fungsi G. G-nya fungsi Y. Gimana nulisnya? Sebagai perkalian yang hanya ada T-nya aja, dan satu lagi hanya ada Y-nya aja. Kalau yang separabel bisa ditulis gini ya. Oke. Nah, kemudian cara mencari solusinya, semua yang ada Y kelompokkan dengan DY. Yang ada Y ini, yang ada Y itu GY, kelompokkan dengan DY. Yang ada fungsi T, kelompokkan dengan DT. Jadi ini Y aja, menyangkut Y aja, yang ini menyangkut T aja. Integralkan. Nah, dihitung aja integralnya. Coba kita lihat ya contohnya. Saya tulis. Saya bawa ini ke sini. Ini tadi nggak perlu ya. Bentar ya. Ini enggak. Nah, saya crop dulu tadi dari slide-nya karena yang ini dulu. Oke, yang nomor 1 dulu. Nih, 1. Tentukan solusi umum. Jadi kita belajarnya hanya persamaan diferensial yang separabel. Jadi yang Y kumpulkan dengan DY, yang T dengan DT, konstanta kemana aja. DY DT sama dengan KY. Ini saya kumpulkan yang ada Y-nya. DY per Y, boleh juga ini ekuivalen gitu ya. Sama dengan konstanta mah ikut mana aja. Yang ada T-nya mana? Nggak ada. Ya udah DT aja. Nggak ada T. Integralkan. Integral K DT. Ini menjadi ln mutlak Y kan? Jangan lupa ada mutlaknya. Ini KT ditambah konstanta.
Begitu. Ingin keluar Y-nya. Di E pangkat kan. Ya. E pangkat. Sebenarnya nggak ditulis nggak apa-apa yang ini. Sama dengan E pangkat KT tambah C. Oh ya, ini saya tambahkan Y-nya selalu lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Atau selalu lebih besar dari 0. Karena ini nanti menyangkut sebenarnya populasi. Oke, E ln sesuatu menjadi ini. Ini saya pisahkan. Ini antara E dan C tulisan. E pangkat C kali E pangkat KT. Kan itu pangkat. Nah, karena Y-nya besar dari 0, jadi mutlaknya nggak diperlukan. Dibuka mutlaknya tetap Y. E pangkat C kali E pangkat KT. Kadang-kadang orang menulisnya gini, ini E pangkat C, kan C-nya konstanta, E pangkat C ya sebut aja sebagai konstanta baru gitu. E pangkat KT. Boleh menjawab yang ini, boleh yang ini. Ya, di situ C dan D konstanta. Belum diketahui karena ini kan hanya persamaan diferensial, bukan masalah nilai awal. Nggak diberi syarat. Ya, solusinya masih memuat konstanta. Oke. Konstantanya kenapa ada 2? Karena yang ini mah dari persamaan diferensial kayaknya. Tapi begitu mengintegralkan, muncul konstanta yang baru. Oh ya, konstantanya cukup kalau mengintegralkan gini, ditulis di salah satu ruas. Biasanya yang menyangkut variabel bebas ya. Kalau fungsinya yang ditambah C juga boleh, tapi bentuknya jadi lebih rumit gitu ya. Oke, yang kedua. Wah, saya harus crop ini ya. Yang kedua, salin. Ini pangkat 2. Nah, kembali ini harus dibuat jadi yang ada Y dengan DY, yang ada X dengan DX. Jadi yang Y kuadrat saya kalikan ke depan. Itu X kuadrat DX gitu ya. Ini tuh pertanyaannya apa? Oh, solusinya. Oke, saya integralkan. Integralkan. Ini menjadi 1/3 Y pangkat 3, 1/3 X pangkat 3 ditambah konstanta gitu ya. C, bukan E, C ini. Jadi saya kalikan 3 supaya dapat bentuk Y-nya. X pangkat 3 ditambah 3C. Atau Y-nya sama dengan akar pangkat 3 dari X pangkat 3 ditambah 3C. Nah, ini ada syarat. Kalau ada syarat, kita bisa ngilangin konstantanya. Y 0 sama dengan 2. Sehingga kalau ini Y-nya sama dengan 2, kalau X-nya 0 ya. 0 pangkat 3 tambah 3C. Atau saya dapat apa? Pangkatkan 3. 8 dipangkatkan 3 ini 3C. Ruas kanan dipangkatkan 3 jadi tinggal 3C. Ini 8. Atau C sama dengan 8/3. Sehingga solusinya 3 akar X pangkat 3 ditambah 3C. Tambah 8 ya. 3 kali C. Begitu. Kalau nggak paham, tanya ya. Jangan diam saja, rugi. Absen dulu ah. Laurina Patricia. Paham tidak? Iya, Pak. Hah? Paham, Pak. Benar? Iya, Pak. Hah? Suka paham-paham kalau ujian kecil. Kalah ujiannya sama kelas Budela.
Nah, oke. Nah, ini lagi ada ceritanya. Aduh, kalau yang cerita gini saya juga suka rada lama ya. Bentar. Sukaan Pak Oki soal gini. Ya, ini nama orang lah ya. Laju pertumbuhan panjang seekor ikan dimodelkan oleh DLDA sama dengan K kali L tak hingga min L. Ini fungsinya L ya. Kalau DLDA berarti L fungsi dari A. A umur ikan, L A itu panjang ikan pada saat umurnya A tahun. A-nya variabel ya. A-nya tuh waktu. Itulah. Kalau nggak pakai T ya. Bukan. Umur. Bukan waktu. Umur. L tak hingga panjang maksimum dari ikan. Ingat, L tak hingga panjang maksimum berarti dia konstanta. Ini konstanta. Kan panjang maksimumnya tertentu gitu ya. Nggak berubah lagi panjang maksimumnya ya segitu. Dan K, konstanta pertumbuhan. Tentukan panjang ikan sebagai fungsi dari umurnya. Jadi apa ini? Yang A ini ditanya L sebagai fungsi A itu sama dengan berapa? Yang diketahui mah turunannya. Oke, jadi kembali. Saya tulis ulang dulu DL. DA sama dengan K. Ingat L tak hingga itu konstanta panjang maksimum ikan. Kalau L fungsi dari A. Pisahkan variabel yang ada L dengan DL. Ya udah gini. DL dibagi L tak hingga min L sama dengan K D. Ini apa sih? A ya. A umur ikan. Ini gimana? Nah, yang kiri kalau belum bisa, ini pakai substitusi. Sorry. Kok udah substitusi. Integralkan dulu. Integralkan. Nah, baru yang kiri pakai substitusi. Yang ini substitusi U sama dengan L tak hingga min L. DU sama dengan L tak hingga konstanta diturunkan 0. Min L jadi min 1. DL. Ya min 1 nggak usah lah. Min DL. Sehingga yang ke satu ini, jadi saya ini ke bawah aja sama dengannya gitu ya. Untuk suku yang pertama menjadi DL-nya min DU, bawahnya U. Min ln mutlak U. Kembalikan ke yang semua. Ln L tak hingga min L. Gitu ya. Oke. Yang ini, ruas kanan. Ya gampang, tinggal K kali A kan. K-nya konstanta kali A. Integral dA adalah A. Jangan lupa tambah konstanta. Oke, jadi saya punya sekarang hubungannya min ln L tak hingga min L. Kalau salah ngitung tolong diperhatikan. KA ditambah C. Nah, tadi L itu panjang ikan. Ya, fungsi dari A ya. Fungsi dari umur. Tergantung ke A. L tak hingga panjang maksimum ikan. Panjang maksimum. Konstanta. Yang penting sekarang jadi L tak hingga min L pasti besar 0. Sehingga saya bisa tulis ini ln tanpa mutlak. L tak hingga min L sama dengan KA tambah C. Atau ln L tak hingga min L
sama dengan apa? Min KA min C. Saya pengen keluarnya L. L-nya berapa? E pangkatkan. Kiri di E pangkatkan menjadi ini ya. E pangkat lon kan ini. Kanan menjadi E pangkat min KA min C. Atau L sama dengan L tak hingga dikurangi E pangkat min KA min C. Kalau saya nggak salah ngitung. L tak hingga dikurangi E pangkat min C kali E pangkat min KA. Oke. A umur ikan, C dan K konstanta, L tak hingga panjang maksimum ikan. Udah, yang A selesai jawabannya. Mana? Tentukan panjang ikan sebagai fungsi dari umurnya. Ya ini. Ini sama dengan fungsi dari A kan ya. Biarin aja ada konstanta karena belum diberikan syarat awal. Tentukan panjang ikan, ya L-nya tadi, dengan kondisi awal Y0 sama dengan 2. Yang B. Ya B mah gampang, masukkan syarat awal aja. Yang B, Y0 sama dengan 2. Artinya pada saat lahir, si ikan tuh panjangnya udah 2. Ya entah 2 mili, entah 2 senti, tergantung ikan apa ya. Saya dari situ hitung. Jadi masukkan ke sini. L-nya 2 saat kali E pangkat min K. A itu tadi kan umurnya 0. Saat umurnya 0, panjangnya 2. Jadi dari sini saya dapatkan ini hasilnya 1. Jadi E pangkat min C sama dengan L tak hingga kurang 2. Tuh. Ini bawa ke kiri menjadi E pangkat min C. 2-nya bawa ke kanan. Oke. Jadi saya dapat sekarang L sama dengan L tak hingga dikurangi E pangkat min C-nya. L tak hingga min 2 kali E pangkat min KA. Ya, sudah. Begitu aja. K-nya nggak bisa dihilangkan kecuali diberi syarat lagi. Kalau syaratnya 1, ya hanya bisa menghilangkan salah satu konstanta di sini. Bisa menghitung salah satu konstanta. K-nya mah tergantung konstanta pertumbuhan ikan. Begitu. Gampang ya? Gampang. Lanjut lagi. Masih ada contohnya. Bahas lagi lah supaya lebih paham. Oke. Saya masukkan lagi ke sini. Sama aja sama. Intinya persamaan diferensial yang separabel nih juga. Model pertambahan panjang dari capit kepiting dimodelkan oleh persamaan diferensial ini. Tentukan hubungan antara L sebagai fungsi B. Jadi kita mau menentukan ini L-nya berapa sebagai fungsi B. Itu sama dengan berapa. Yang ada kan turunannya terhadap waktu. Oke, saya hitung ya. DL. Tulis dulu. Sama dengan, sorry. Kali 1/L sama dengan 1,57 dB dt kali 1/B. Gimana nih ya? Ini dulu. Sebentar. Jadi saya punya gini. DL/L
DT-nya udah nggak usah ini. Seolah coret kiri kanan DT-nya 1,57 dB dibagi B. Gitu cumaan. Oke ya. Jadi ya ini seperti gitulah. Ya. Atau bisa juga kalian tulisnya gini. DL DB dulu sama dengan kali 1/L sama dengan 1,57 DT per DT itu ya. DT ini di bawah ke kanan, DB-nya ke bawah. Kali 1/B. Nah ini T turun ke T 1 gitu ya. Atau kayak dicoret ini boleh. Setelah ini dipisah lagi yang ada L dengan DL, L dengan DL ya. Yang ada B dengan DB. Nah, integralkan lagi. Udah terpisah. Ini ln mutlak L sama dengan 1,57 ln mutlak B. Gimana supaya keluar? Ya, kita lihat di sini harusnya panjang panjang capit kepiting dan B-nya udah positif gitu ya. B itu ada sebenarnya di bukunya, nggak saya tulis apa itu. Di sini L dan B itu positif. Jadi saya bisa nulis ini L saja. 7 ln B. Nah, saya modif sedikit menjadi gini. Pengen ln dua-duanya. B pangkat 1,57. Di E pangkatkan kiri kanan. Atau ini dua-duanya udah ln. Ya, ketemulah L-nya sama dengan B pangkat 1,57. Salah saya. Salah. Tambah konstanta. Lupa aja. Tambah konstanta. Jadi nggak bisa gini. Tambah konstanta. Jadi kalau gini, tapi dulu. Pangkatkan ya. Pangkat ln L sama dengan pangkat ln B 1,57 tambah C. Ini L, ini pangkat C kali pangkat ln B pangkat 1,57. L sama dengan pangkat C kali ln adalah dia sendiri. Nah, begitulah. L fungsi dari B. Konstantanya belum bisa ditentukan karena nggak diberikan syarat awal. Coba diamati dulu. Kalau tidak paham, nanya. Nah, contoh berikutnya yang nomor 5 saya lewat. Yang nomor 6, saya kasih petunjuk sedikit saja. Kalian kerjakan sendiri. Moga-moga keluar di kuis gitu ya. Kalau kerjakan sendiri itu. Nah, tentukan solusi dari masalah nilai awal berikut. Nah, kita lihat persamaan diferensialnya. Oh, langsung aja pisahin variabel ya. Yang ada N dengan DN. Yang ada T dengan DT. Konstanta, biarkan aja ini R konstanta. DN dibagi 1 min N per K kali N sama dengan R DT. Integralkan. Yang kanan mudah menjadi rukun tetangga RT. Tambah konstanta. Yang kiri gimana mengintegralkannya?
Ada yang masih ingat cara mengintegralkan ini di semester 1? Coba mikir dulu. Nah, yang kiri ini saya bikin ini 1/1 min n per k. Jangan pusing k-nya ya. Yang variabel n-nya kan dn. K-nya mah konstanta. Misalnya 1 min n per 7 gitu ya. K-nya itu konstanta. Kita bikin menjadi faktor-faktor linier. 1 min n per k ditambah b n. Dicari AB-nya. Samakan penyebut. Cari A dan B. Kalau lupa lihat ke semester lalu rekaman. Ya pokoknya video saya semester lalu ada kalau mau kalian cari. Setelah dapat A dan B-nya, nanti integral ini menjadi integral ini tambah integral ini. Yang ini ln n, yang ini juga nanti jadi ln, dimisalkan lagi yang bawahnya. Nah, sendiri coba. Siapa tahu buat kuis nanti hari Rabu gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, saya akan balik ke slide-nya rasanya.